Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKJ Kemuliaan. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, dan nanti pada akhir dari ibadah ini kita akan melaksanakan persiapan perjamuan kudus. Untuk persembahan dapat dilaksanakan melalui 3 cara. Terima kasih kepada tim pendukung ibadah hari ini, baik lektor, kantor, dan tim multimedia, juga pengirim pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting dan daun palang. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 85 bait yang pertama. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Umat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita
sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Pengakuan dosa akan dibacakan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 401, makin dekat Tuhan. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Di Minggu Palma ini, kami diajak untuk kembali menghayati saat kami memasuki pekan suci ini, ya Allah. Bagaimana karya proses untuk kesiapan hati dan diri Yesus Kristus sebagai Tuhan menghadapi Via Dolorosa. Oleh sebab itu, ya Allah, tuntun sertai kami, sehingga sabda-Mu yang akan kami dengar bersama ini dapat menguatkan iman percaya kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya, sebagaimana ada dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29 yang kita daraskan secara berbalasan. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan,
bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini telah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemunculan, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat
di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Ya, kita akan memasuki Pekan Suci dalam rangkaian di Paskah ini. Ini menjadi satu tahap awal bagaimana Via Dolorosa itu akan terjadi di dalam kehidupan Mesias. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita berusaha untuk mengetahui masa depan, ada dua kemungkinan di dalamnya. Yang pertama, kita begitu sukacita, bahagia. Karena mungkin saat kita mengetahui bahwa masa depan ke depan itu yang kita belum lewati, itu membahagiakan diri. Itu ada sukacita di dalamnya. Maka apa? Kita akan bahagia. Suka, senang sekali. Bahkan tidak hanya itu, kita akan menanti masa depan itu. Berusaha untuk dapat meraih dan menggapainya. Akan tetapi yang kedua, saat kita mengetahui masa depan, ternyata masa depan yang kita lihat itu tidak sesuai dengan harapan kita, yang mengecewakan, bahkan mungkin mendukakan, maka apa yang terjadi? Kita berusaha untuk menghindarinya. Dan tidak hanya itu. Kalau yang tadi berusaha supaya cepat mendapatkannya, kalau ini berlama-lama, janganlah, kalau bisa jangan gitu ya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia mengetahui akan apa yang terjadi 5 hari ke depan. Masih ada waktu. Untuk apa? Melepaskan semuanya. Masih ada waktu untuk apa? Untuk menghindarinya. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi di minggu-minggu ini, di hari-hari ini. Apa yang Yesus lakukan? Dia tetap dengan penuh ketaatannya melalui dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ini yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Kita belajar untuk dapat menjadi taat, tahu ataupun tidak masa depan yang akan kita hadapi. Akan tetapi satu hal yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya sebagai orang percaya. Damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
kita diajak untuk taat. Dan ternyata Minggu Palmarum ini menggambarkan, melambangkan peristiwa ketaatan Tuhan Yesus. Ya, ketaatan dia untuk siap menyambut penderitaan. Sehingga saat orang-orang mengungkapkan Hosiana, gitu ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan dan seterusnya, Tuhan Yesus tidak jumawa. Bukan dalam artian dia, mumpung banyak pengikut yang hadir menyambutnya, mengasumsikan Yesus adalah Mesias dalam tanda kutip, yang dapat melepaskan masyarakat saat itu dari penjajahan Romawi, kaitan dengan politik. Dan Yesus tidak mengambil kesempatan dalam hal itu, sehingga yang dilambangkan dalam peristiwa Minggu Palmarum ini adalah juga melambaikan daun palma. Palma dalam tradisi di Timur Tengah merupakan atau simbol daun perdamaian. Saya tidak tahu kalau di daerah ataupun di Asia ataupun Timur, di Jawa mungkin kalau ada daun-daun yang punya simbol tertentu, apakah itu perdamaian? Nah, dalam rangka kontekstual mungkin kita juga bisa menggantinya. Akan tetapi kalau di Timur, di Asia, di Indonesia khususnya gitu ya, yang ada hanya daun kelor biasanya. Untuk apa? Ngusir roh jahat gitu kan, yang kadang bahkan sering terjadi. Ini hal yang menarik, yang baik. Ternyata palma ini merupakan simbol lambang dari perdamaian. Dan itulah yang Yesus lakukan di Minggu Palma ini. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menguatkan dirinya, pengikut-pengikutnya dalam rangka politik. Tapi dia tetap taat. Untuk apa? Via Dolorosa dilakukannya. Sehingga bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita melihat tunggangan Yesus saat memasuki Yerusalem, apa itu? Ya, keledai. Bayangkan, ternyata Tuhan Yesus mencoba mengambil keledai, dan keledai juga ternyata apa? Melambangkan perdamaian. Hal yang menarik yang kalau kita lihat dalam konteks ini adalah mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil ataupun menggunakan kuda pacuan atau kuda yang hebat, kuda yang besar gitu ya, untuk memasuki Yerusalem. Tidak. Karena Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh damai. Bukan untuk berperang, akan tetapi dalam rangka berdamai dalam kehidupan. Lalu dalam kaitannya dengan keledai yang dapat kita lihat dalam bacaan kita, hal yang menarik. Memang jikalau dipersandingkan, kuda memiliki tenaga yang luar biasa sehingga kadang kalau mesin itu digunakan ukurannya adalah tenaga kuda, bukan berapa tenaga keledai, tidak, tenaga kuda pastinya. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat keledai ini menjadi dalam tanda kutip diasumsikan menjadi hewan yang bodoh. Akan tetapi aton dalam bahasa Yunani untuk keledai ini juga menggambarkan apa? Ketekunan dia. Bayangkan dalam satu hari keledai bisa berjalan sejauh 30 km. Meskipun lamban, akan tetapi ajak dalam setiap langkahnya. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pepatah juga mengatakan keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ini ingin mengasumsikan bahwa apa? Sebodoh-bodohnya keledai, dia pun dapat mikir, nggak mungkin jatuh ke dalam lubang yang sama. Gagal, salah dalam hal yang sama. Ini dia. Dan yang menarik,
Tuhan Yesus mengambil gambaran ini. Gambaran yang digunakan oleh Tuhan Yesus, seekor keledai. Inilah juga Tuhan mau pakai kita, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah ketaatan tadi, ternyata ada hal yang luar biasa di dalamnya. Apa itu? Kontinuitas dalam setiap melakukan perkara kehidupan. Dan digambarkan dari tadi sosok keledai tadi. Kita belajar dalam hal ini melalui peristiwa Minggu Palmarum. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ungkapan yang sangat menarik. Saat kita melihat di bacaan kita di ayat yang ketiga. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Ya, ternyata Tuhan memerlukannya. Kita akan dapat berkata ataupun bertanya, mengapa Tuhan memerlukannya? Kan Dia Maha Kuasa, kan Dia memiliki segalanya. Akan tetapi mengapa Tuhan memerlukannya? Nampaknya hal yang menarik nih Minggu Palmarum ini, Tuhan juga memerlukan Ibu Bapak Saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dapat memasuki Yerusalem dalam rangka mewartakan kasih melalui pengorbanannya. Tuhan memerlukannya. Melalui peristiwa Palmarum ini, dengan gambaran baik palem maupun keledai, bagian akhir Tuhan memerlukannya. Ya, Tuhan memerlukan Ibu Bapak Saudara dan saya dalam rangka menyatakan kasih-Nya di dalam setiap perkara kehidupan. 1 tahun lebih sudah kita lewati bersama dalam pandemik. Dan 1 tahun ini juga kita bahkan sampai ke depan, kita tidak tahu sampai kapan, kita masih melaksanakan ibadah online. Akan tetapi bukan berarti saat kita ibadah online, kita berdiam diri. Akan tetapi pada saat kita tetap beribadah online saat ini, kita tidak dapat merasakan kebersamaan. Oh tidak. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan Ibu Bapak Saudara dan saya untuk apa? Menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan. Baik dalam kehidupan bersama di GKJ Kemuliaan, terlebih saat ini Ibu Bapak Saudara. Kalau kita lihat mulai tanggal 16 yang lalu sudah ada praorientasi untuk calon pendeta Saudara Diki. Maka apa? Dari bagian yang terakhir ini, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan Saudara Diki untuk dapat berproses di tempat ini. Dan Tuhan pun memerlukan Ibu Bapak Saudara umat di GKJ Kemuliaan untuk apa? Membantu proses Saudara Diki dalam rangka kedewasaan. Untuk dapat menjadi, jikalau Tuhan kehendaki, pelayan Tuhan di GKJ Kemuliaan. Ya, Tuhan memerlukan semuanya untuk dapat berkarya, menyatakan kasih Allah di dalam setiap kehidupan. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jikalau sudah selesai semua proses waktu. Jikalau sudah selesai Tuhan gunakan. Kalau sudah selesai kita menyelesaikan saat Tuhan memerlukannya, maka apa? Dia akan mengembalikan ke tempatnya. Sama seperti keledai tadi. Begitu juga dengan kita. Saat kita sudah berproses, bagian yang pertama dengan ketaatan, bagian kedua dengan ketekunan, kekuatan di dalamnya, perdamaian di dalamnya, maka yang ketiga Tuhan memerlukannya. Apa itu? Saatnya nanti Dia akan mengembalikan kita. Kemana? Ke tempat
di mana Tuhan menyiapkan bagi ibu bapak saudara dan saya yang penuh dengan kemuliaan. Karena kita sudah dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, kita mengikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan memerlukan kami dalam menyatakan kemuliaan kasih dalam setiap perkara kehidupan. Dan di Minggu Palmarum ini, kami ingin berproses, ya Allah, menyatakan kasih Allah di lingkungan kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu, pakai kami, mampukan kami. Tuhan, dalam pelayanan kasih yang sedang kami lakukan saat ini, kami mengucap syukur. Ada saudara Diki Revaldo yang saat ini memasuki tahap praorientasi proses pemanggilan pendeta di GKJ Kemuliaan selama satu bulan ke depan. Meskipun di tengah pandemik kami belum dapat bertemu bersama, biarlah melalui proses ini Tuhan dapat mendewasakan kami semua. Baik saudara Diki maupun kami umatmu di GKJ Kemuliaan. Sehingga tahapan demi tahapan dan proses demi proses dapat kami lakukan dalam rangka baik itu perkenalan maupun mempersiapkan diri saudara Diki menerima panggilan sebagai gembala di tempat ini, maupun kami mempersiapkan diri untuk menyambut saudara Diki sebagai gembala di GKJ Kemuliaan. Sertai dukung kami. Begitu juga dengan anggaran ataupun dana dalam proses ini, ya Allah. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengemban tugas pendampingan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu, ya Allah. Tuhan dampingi sertai. Kembali kami serahkan pergumulan pelayanan kami di GKJ Kemuliaan ke dalam cinta kasih tangan Tuhan. Saat ini pun kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan, kekuatan di dalamnya. Terlebih bagi mereka yang terdampak COVID-19. Tuhan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang mungkin sudah divaksin. Mampukan kami untuk terus dan dapat menjaga protokol kesehatan. Sehingga
kami semua dapat merasakan sukacita dan kesehatan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk rangkaian di Minggu Suci ini, sampai nanti kami dapat merasakan sukacita Paskah. Sertai dampingi kami sehingga ada proses kedewasaan iman yang kami dapat rasakan di dalamnya. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat kekasih Tuhan, tiba saatnya untuk mengaturkan persembahan dari kediaman rumah masing-masing. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengaturkan persembahan yang telah dipersiapkan, marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari NKB 84 bait yang pertama, Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bapak, Ibu, dan umat kekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, atas berkat jasmani maupun rohani yang Engkau berikan hingga sampai saat ini. Pada kesempatan ibadah ini, kami hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan saat ibadah ini akan bertumbuh dan berkembang di dalam hati kami sebagai pelita untuk penerang serta menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Sebagai ungkapan syukur kami juga Tuhan atas berkat-berkat jasmani yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ibadah ini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Sucikanlah persembahan ini yang kami haturkan, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan berkatilah melalui majelis yang mengelolanya, serta berikanlah hikmat sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu. Demikian juga untuk dapat bermanfaat untuk sesama umat kami yang membutuhkannya. Kami juga berdoa bagi pelayan firman-Mu saat ini oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanannya, dimanapun di tempat yang Engkau utus, dan juga berikanlah ya Tuhan berkat rezeki dan kesehatan pada seluruh keluarga besarnya untuk mendukung pelayanannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan yang kami naikkan di dalam tahta-Mu,
dan kami alaskan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat KJ 370, bait pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita, karena mengingat sabda Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17b. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Jumat Agung di tanggal 2 April yang akan datang, kita akan ada sakramen perjamuan, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, maka anggota keluarga yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin, entah itu kepala rumah tangga ataupun jemaat yang sudah baptis dewasa ataupun CD yang sudah ditunjuk untuk menanyakan kesiapan kesanggupan anggota keluarga, monggo kami persilakan untuk menanyakan kesiapan masing-masing anggota keluarga untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat kami sudah menyatakan diri kesiapan menerima roti dan anggur perjamuan saat Jumat Agung, tanggal 2 April yang akan datang nanti, mampukan kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati bersama nanti dapat memaknai kehidupan iman kami dan menumbuhkan iman percaya kami. Berkati kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat GKJ Kemuliaan dan juga simpatisan, kami atas nama Majelis GKJ Kemuliaan Bandung mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah streaming pada ibadah Minggu Palmarum kali ini. Tidak lupa kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara dalam ibadah rangkaian Paskah mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga ibadah Paskah pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.